Oke, kita bahas ya sekarang aja. Jadi kita bahas persamaan kuadrat nih. Nah, kalau persamaan kuadrat itu bentuk umumnya, bentuk umum. Ada yang tahu nggak bentuk umum persamaan kuadrat kayak gimana? Atau udah lupa nih? Ini materi kelas 10 kalau nggak salah. Oke, jadi itu bentuk umumnya itu A, X kuadrat, ditambah BX, ditambah C sama dengan 0. Nah, X-nya ini, nilai X disebut akar. Misal, kita tahu X-nya itu 2. Nah, berarti 2 itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat gitu. Terus, di persamaan kuadrat itu ada, misal ditanya penjumlahan dari akar-akarnya. Oh ya, ini tuh biasanya disimbolkan dengan X1 dan X2 biasanya ya. Atau bisa juga disimbolkan dengan P, dengan Q, atau dengan alfa, dengan beta gitu. Nah, terus kalau misalnya ditanya penjumlahan akar-akarnya, atau bisa kita tulis deh, misal ditanyanya itu X1 ditambah X2, maka hasilnya adalah min B per A gitu. Nah, terus misal kalau yang ditanya itu perkalian akar-akarnya, itu pakai X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, ini kalian keep dulu aja, nanti bakal enak kalau kita langsung bahas soalnya. Oke, nomor 1 nih. Ada batasan nilai M dari persamaan kuadrat sekian agar mempunyai akar-akar real adalah, oh iya, aku lupa ngasih tahu. Jadi, akar-akar itu ada yang real, ada yang kembar. Kembar itu maksudnya adalah nilai akarnya itu satu aja gitu. Kembar, dan ada yang tidak real. Kalau yang real tuh contohnya kayak angka 1, 2, 3, minus 1, 2 per 3 gitu. Kalau kembar itu kan tadi kayak ya udah cuman satu akar gitu. Nah, kalau tidak real, dia tuh kayak bilangan imajiner, misal akar dari minus 4 gitu. Nah, ada syarat kalau akarnya itu real, maka nilai diskriminannya itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kalau kembar nilai diskriminannya adalah sama dengan 0. Nah, kalau tidak real nilai diskriminannya adalah kurang dari 0. Nah, apa itu nilai diskriminan? Jadi si nilai diskriminan ini atau kita lambangkan dengan D besar deh kalau nggak salah ya. Ini harusnya D besar. Atau kita lambangkan dengan D. Wait. Nah, D ini sama dengan B kuadrat dikurang 4 AC gitu. Paham nggak? Ada yang mau tanya nggak? Mungkin kalian masih kayak ngambang gitu, masih bingung ini maksudnya apa gitu. Nah, kita langsung ke soal aja ya nih, biar makin paham. Jadi kan yang nomor 1 itu kan ada X kuadrat ditambah dengan 2M min 1X, 2M min 1X, lalu ditambah M kuadrat dikurang 3M ditambah 5 sama dengan 0. Nah, terus kan
agar mempunyai akar-akar yang real. Artinya nilai diskriminannya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Ya kan? Paham nggak nih? Nah, terus tadi ingat rumus D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Lebih dari atau sama dengan 0. Nah, gimana biar kita tahu nilai A, B, sama C-nya? Ya udah, kan tadi kan intinya nilai si A itu adalah yang di depan X kuadrat. Jadi yang di sini itu nilai A-nya itu ya 1 dong. Karena kan kalau X kuadrat itu ya sama kayak 1 dikali X kuadrat gitu. Paham nggak? Jadi A-nya itu 1. Ada yang masih bingung? Kalau kalian nggak bingung langsung tanya di kolom chat aja. Nah, terus nilai B-nya kayak mana? Ingat tadi nilai B itu adalah yang di depan si X-nya. Yang di nomor 1 ini yang di depan X-nya adalah 2M minus 1. Nah, berarti si C-nya ini adalah sisanya yang ini, yang M kuadrat minus 3M ditambah 5 gitu. Nah, sekarang tinggal kita masukin ke rumusnya. Jadi kan B-nya itu kan tadi kan 2M min 1. Tulis 2M min 1 pangkat 2 dikurangi dengan 4 dikali dengan A-nya itu 1. C-nya itu M kuadrat minus 3M ditambah 5. Lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini kalian masih ingat nggak bentuk kalau ada A dikurang B kuadrat, bentuk lainnya adalah A kuadrat minus 2 dikali A dikali B ditambah B kuadrat. Ini cara cepatnya. Jadi kalian nggak perlu kali pelangi gitu loh. Jadi kalau aku punya 2M min 1 kuadrat, ini itu adalah 4M kuadrat, karena kan 2M pangkat 2 itu 4M kuadrat, dikurangin dengan 2, dikali dengan A-nya itu 2M, B-nya itu 1. Terus ditambah dengan B kuadrat atau 1 kuadrat ya 1. Nah, terus yang ini baru kalian kali pelangi nih. Min 4 dikali M pangkat 2 itu adalah min 4M pangkat 2. Minus 4 kalian kali dengan minus 3M itu adalah 12M. Minus 4 kalian kali dengan 5 itu adalah minus 20. Lebih dari atau sama dengan 0. Nah, terus, bentar. Terus ada 4M kuadrat. Ini kan minus 2 kali 2M kali 1 ya minus 4M dong. Ditambah 1 dikurang 4M kuadrat. Ditambah 12M dikurang 20 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini 4M kuadrat dikurang 4M kuadrat ya habis dong. Nggak ada sisa gitu. Nah, terus min 4M ditambah 12M itu 8M. Plus 1 kalian kurangin dengan 20 itu adalah minus 19. Lebih dari atau sama dengan 0. White ini kok aku agak ragu ya. Bener deh. Nah, jadi ini kan 8M lebih dari atau sama dengan 19. Kita pindahin ruas gitu. Jadi si M ini nilainya itu pasti lebih dari atau sama dengan 19/8. Yang C. Paham nggak? Ada yang mau tanya? Kalau kalian bingung, tanya aja langsung di kolom chat. Kalau nggak ada yang nanya, aku anggap udah paham semua nih. Nggak usah malu-malu kalau nanya. Ini serius, nggak ada yang mau nanya. Oke, kita lanjut ya ke mana nih? Nomor 2. Di mana ya sini deh.
Nomor 2. Nomor 2 itu adalah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 2x min 1. X kuadrat plus 2x min 1 sama dengan 0 adalah x dan x2. Nah, persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar sekian dan sekian itu adalah ax kuadrat ditambah bx plus c. Nah, nilai dari 2a plus b itu berapa? Nah, ini agak rumit karena intinya adalah kita disuruh mencari akar-akar baru. Atau sorry, disuruh mencari persamaan kuadrat baru. Mencari persamaan kuadrat baru jika akar-akarnya menjadi tadi itu x1 plus 2 dibagi dengan 2 terus dan x2 plus 2 dibagi dengan 2. Nah, jadi kan kalau akar yang ini, akar-akarnya, kalau PK yang ini atau persamaan kuadrat yang ini itu kan akarnya itu x1 dan x2, ya kan? Nah, terus tugas kita adalah mencari PK baru kalau akarnya itu ini dan ini, tapi dengan model persamaan yang ini gitu. Paham nggak maksudnya apaan? Jadi itu kita nyari PK baru, kalau akarnya itu ini, tapi itu kita harus nyari dari persamaan kuadrat yang ini, gitu intinya. Nah, gimana caranya? Jadi kita itu mencari penjumlahan dan perkalian dari akar-akar lamanya. Atau ini itu aku sebut akar-akar lama kali ya, persamaan kuadrat lama. PK lama. Nah, kan penjumlahan PK lama itu kan tadi ingat kalau penjumlahan itu rumusnya adalah x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Nah, ini kan berarti kan kita kan tahu nih kalau a-nya itu adalah 1, b-nya itu adalah 2, dan c-nya itu adalah minus 1. Jadi, ini kan min B, B-nya itu 2, dibagi A-nya itu 1. Sama dengan minus 2. Nah, ini baru yang PK lama. Nah, sekarang kita nyari yang perkalian PK lama. PK lama. Ya, sama kayak tadi. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, C-nya itu adalah minus 1, A-nya itu adalah 1. Jadi sama dengan minus 1. Nah, sekarang setelah kita udah tahu yang ini, kita nyari tahu yang buat PK barunya itu berapa. Jadi, sebentar. Penjumlahan PK baru. PK baru. Karena akar-akarnya adalah tadi X1 ditambah 2 dibagi 2, terus kalian kayak jumlahin aja dengan X2 ditambah 2 dibagi 2 gitu. Nah, kan ingat tadi PK lama itu akarnya adalah X1 dan X2. Makanya kita pakai yang ini. Nah, kalau yang baru, karena akarnya itu yang ini dan ini, maka kita jumlahin keduanya gitu. Paham kan? Nah, setelah ini tuh hasilnya sama, tetap min B per A. Sorry, enggak, sorry. Nah, ini kita hitung aja dulu. Jadi kan karena ini udah sama penyebutnya, kita tinggal jumlahin yang atas. X1 ditambah X2 ditambah 2 ditambah 2 dibagi dengan 2 gitu. Nah,
X1 tambah X2 kan tadi kita udah tahu nih, yang di PK lama nih hasilnya adalah minus 2, ya kan yang ini. Jadi ini tuh minus 2 ditambah 2 tambah 2 itu adalah 4 dibagi dengan 2. Minus 2 tambah 4 itu adalah 2, dibagi dengan 2 hasilnya adalah 1. Gini. Nah, terus setelah kita udah tahu penjumlahan PK barunya, sekarang kita ini bukan PK deh, sorry banget. Ini salah istilah. Harusnya akar, karena kan yang kita jumlahin adalah akar-akarnya, sorry. Nah, ini kurang tepat aku ngasih istilahnya. Wait ya. Ini tuh akar. Akar. Kita nyari perkalian akar baru. Ya udah, kalian tinggal kaliin aja akar-akar dibagi 2 kali ditambah 2 dibagi dengan 2. Nah, kalau yang atas kali-kali, nah kan ini kan X1 plus 2 kalian kali 2 itu adalah ini, kalian kali pelangi aja, ini bagi, sorry, ini 2 itu adalah 2x2, terus 2 dikali 2 adalah plus 4. Dapat angka pastinya. Bentar aku hapus. Nah, sekarang X1 kali X2 itu, nah terus ini kan 2x1 tambah 2x2 itu ditambah X bagi dengan 4 gitu. Nah, kan ini kan minus 1, sorry, minus 1 terus dikali X1 kali X2 itu, sorry, X1 tambah X2 itu kan tadi kan dengan ini kan 3 tambah 3 4. Jadi hasilnya adalah min 1/4. Mau tanya nggak? Hah, nge-lag? Kayaknya. Masih nge-lag nggak? Suaraku. Kata-kata. Ini lagi lancar kok wifi-nya. Sebentar. Lancar loh, sumpah. Masa nge-lag sih? Tadi aku sampai mana? Tadi sampai sampai mana? Yang masih patah-patah nggak?
Lancar kok. Guys, masih patah-patah nggak? Tadi yang aku jelasin sampai mana? Aja ya. Jadi yang penjumlahan akar dapat hasilnya adalah 1, yang perkaliannya itu kita dapat hasilnya adalah min seperempat. Nah, terus cara persamaan barunya itu konsep X kuadrat minus X1 ditambah X2 1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, yang ini tuh enggak yang rumus aku kasih itu tuh tadi adalah intinya kalau mencari persamaan baru itu sama cari tahu perkalian akar barunya. Ini tuh penjumlahan baru sama perkalian akar baru. Nah, terus karena tadi yang penjumlahan 1 ya. Nah, 1 tulis. Jadi 1 ditambah dengan tadi kan perkalian akar barunya itu adalah minus 1/4 gitu. Sama dengan 0 gitu. Kita tinggal kalikan dengan 4. 2 terus X dikali terus min seperempat kalian kali dengan 4 itu adalah minus kurang 4X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini belum selesai karena yang ditanya itu kan yang disoalkan bentuk persamaan barunya itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya udah, jadi kita tahu nih kalau ini tuh A-nya adalah 4, B-nya adalah minus 4, terus C-nya adalah minus 1. Jadi nilai dari 2A plus B plus C itu di sini 2A plus B plus C 2 dikali 4 ditambah minus 4 ditambah dengan minus 1. Ini tuh 8, kalian kurangin dengan 4, kalian kurangin dengan 1. Hasilnya adalah 3. Paham nggak? Intinya adalah kalian nyari penjumlahan akar baru sama perkalian akar barunya. Terus kalian tinggal masukin ke persamaan ini. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak guys? Apa masih patah-patah suaraku? Oke, next ya nomor 3. Muat nggak ya ini? Nomor 3 itu soalnya adalah agar persamaan kuadrat X kuadrat tambah M min 2X, X kuadrat tambah M min 2X
plus 9 sama dengan 0, plus 9 sama dengan 0, mempunyai dua akar yang tidak nyata. Nah, tidak nyata itu artinya adalah tidak real. Maka nilai M-nya itu berapa? Nah, ingat tadi syarat biar akarnya itu tidak real adalah D-nya ini harus kurang dari 0. Oke? Nah, tapi kita tentuin dulu nilai A, B, sama C-nya. Jadi ini tuh A-nya adalah 1, karena kan depan X pangkat 2 itu aslinya itu ada angka 1. Cuman nggak ditulis gitu. Nah, terus B-nya itu adalah M-2, dan C-nya adalah 9. Ya udah kan D kan rumusnya adalah D kuadrat minus 4AC kurang dari 0. B-nya itu tinggal kita masukin dengan M minus 2 pangkat 2. Minus 4, A-nya itu 1, C-nya adalah 9. Kurang dari 0. Ini kan M kurang 2 pangkat 2 itu bisa kita hitung pakai yang awal banget tadi loh. Yang tinggal M pangkat 2 itu adalah M pangkat 2, terus minus 2 dikali M dikali 2. Terus ditambah dengan 2 pangkat 2 itu adalah 4 gitu. Terus minus 4 kali 1 kali 9 itu hasilnya adalah minus 36. Kurang dari 0. Ini itu M kuadrat. Minus 2 dikali M dikali 2 itu hasilnya adalah minus 4M. Nah, ditambah 4 kurangin 36 itu hasilnya adalah minus 32 kurang dari 0. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita faktorin aja nih. Berapa kali berapa yang hasilnya minus 32, tapi kalau dijumlah itu hasilnya minus 4. Berapa kali berapa yang hasilnya minus 32, tapi kalau dijumlah itu hasilnya adalah minus 4. Ada yang tahu? Cara faktorin. Jangan sampai kalian belum bisa. Ini sering kita bahas. Ada yang tahu nggak berapa yang hasilnya min 32, tapi kalau dijumlah itu hasilnya minus 4. Itu minus 4 kali satunya hilang, Kak. Ini kan minus 4 kali 1 adalah minus 4, dikali 9 adalah minus 36. Jadi nggak hilang memang hasilnya segini gitu. Min 4 sama 8. Minus 4 ditambah 8 berapa? Lebih ke terbalik sih, bukan minus 4 sama 8, tapi minus 8 dan 4. Karena kan min 8 tambah 4 itu hasilnya adalah minus 4. Jadi bentuk faktor yang ini itu adalah M minus 8 dikali dengan M plus 4 gitu. Oke? Nah, terus sekarang karena ini bentuk pertidaksamaan, kita nyari tahu pembuat nolnya. Buat apa? Buat bikin garis bilangan. Ini kan pembuat nolnya itu kan tinggal M minus 8 sama dengan 0, maka M-nya ini adalah 8, dan M tambah 4 ini sama dengan 0, maka M-nya itu adalah minus 4. Nah, kalau kita udah tahu pembuat nolnya, kita bikin garis bilangannya nih. Nah, taruh yang nilainya kecil itu di paling kiri, karena di antara 8 sama di antara ini dan ini kan yang paling kecil adalah minus 4. Jadi si minus 4-nya ini taruh di paling kiri. Di sini nih, kira-kira. Salah lagi. Nah, karena ini nggak ada tanda sama dengan, kalian tuh bikin lingkaran yang nggak full gitu loh kalau di garis bilangan kayak gini. Nah, jadi yang di sini itu minus 4, yang di sini adalah 8. Kalau udah kayak gini, kalian bikin apa ya? Titik uji coba. Nah, jadi
Ini kan kalian kayak cari angka yang lebih dari 8. Misalnya aku mau angka 10. Nah, angka 10-nya ini kalian masukin ke ini. Jadi kan 10 kurang 8 adalah 2. 10 tambah 4 itu adalah 14. Kalau kita kali, pasti hasilnya adalah plus gitu. Karena kan plus kali plus. Nah, terus biasanya ya ini yang ini tuh nggak selalu, tapi tuh biasanya kalau yang di sini itu plus, dia tuh kayak bakal selang-seling lah, sini minus, sini plus gitu. Ini nggak selalu, tapi dalam kasus ini itu benar. Nah, terus kalau kita udah tahu plus minnya, tinggal lihat aja nih, karena yang diminta itu kurang dari, maka kita ambil yang minus. Maka kita dapat si M-nya ini ada di daerah lebih dari minus 4 dan kurang dari 8 gitu. Oke, nah yang C nih, ada yang mau tanya nggak? Mau cus dulu. Nggak ada yang mau tanya nih. Kalau nggak ada yang mau tanya, aku lanjut ya. Sebentar. Eh, 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 eh. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Persamaan kuadrat X kuadrat tambah 3X min 7. X ini aku dulu deh. Hmm. 4 itu X kuadrat ditambah 3X min 7 sama dengan 0 itu punya akar-akar yaitu alfa dan beta. Ini bukan A dan B ya guys, tapi alfa dan beta. Ini tuh akarnya itu adalah alfa dan beta. Nah, terus persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu alfa tambah 2 dan beta tambah 2 itu berapa? Ya udah sama kayak yang sebelumnya. Kita nyari tahu dulu penjumlahan akar-akar lamanya. Ya udah kan akar-akar lamanya itu adalah alfa plus beta. Rumusnya itu tetap sama, min B per A gitu. Nah, ini kita tentuin dulu A, B, dan C-nya. Jadi kan ini kan A-nya itu adalah 1, B-nya adalah yang depan X adalah 3, C-nya itu minus 7. Jadi ini itu min 3 dibagi 1 sama dengan minus 3. Terus alfa dikali beta itu kan C per A. Jadi C-nya adalah minus 7, A-nya adalah 1. Sama dengan minus 7 gitu. Nah, kalau kita udah tahu yang akar-akar lamanya, sekarang kita fokus ke akar-akar barunya, yaitu alfa plus 2 ya tadi. Nah, plus 2. Nah, kalian tambahin dengan beta plus 2. Nah, ini kan sama kayak alfa ditambah beta ditambah 2 tambah 2 adalah 4. Alfa tambah beta itu kan tadi kita dapatnya minus 3. Ganti aja dengan minus 3 tambah 4 sama dengan 1. Nah, sekarang kita nyari yang perkalian akar-akar barunya, yaitu alfa ditambah 2 dikali beta ditambah 2. Ini tinggal kali pelangi aja, alfa kali beta adalah alfa beta, terus alfa kali 2 itu adalah 2 alfa, 2 kali beta adalah 2 beta,
Terus 2 kali 2 itu plus 4. Nah, ini kan alfa kali beta kita tahu tadi hasilnya adalah minus 7. Ditambah, nah 2 alfa tambah 2 beta ini bisa kita faktorin. Jadi 2 dikali alfa ditambah beta. Ditambah dengan 4. Ini kan minus 7 ditambah 2. Alfa tambah beta itu hasilnya adalah minus 3 ditambah dengan 4. Ini kan minus 7 dikurangin dengan 6, karena kan 2 kali min 3 adalah minus 6 gitu. Ditambah dengan 4. Min 7 kurangin 6 tambah min 4. Hasilnya adalah minus 9. Jadi kita udah tahu penjumlahan akar barunya dan perkalian akar barunya. Sekarang persamaan barunya itu ya udah sama kayak tadi, tinggal kuadrat kalian kurangi dengan hasil penjumlahannya adalah 1. Jadi dikurangi dengan 1 dikali X. Ditambah dengan hasil perkaliannya itu minus 9. Sama dengan 0. Jadi ini itu X kuadrat dikurang X dikurang 9 sama dengan 0. Ada nggak? X kuadrat kurang X. Ada yang C. Paham nggak guys? Ada yang mau tanya nggak? Ini serius, nggak ada yang mau tanya. Oke. Sekarang nomor 5 ya. Nah, 5 ini kita ada soal, ada persamaan kuadrat X kuadrat min 6X ditambah dikurang 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Apabila diketahui X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan 10, maka nilai dari K kuadrat min 2K plus 1 itu berapa? Ya udah kita nyari tahu dulu nilai si K-nya ini berapa. Caranya adalah pakai yang diketahuin soal yang ini nih. Nah, ini sama aja. Kita tentuin dulu dah A, B sama C-nya. Jadi yang ini kan A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah minus 6, C-nya itu adalah K minus 1. Nah, bentuk, kalau kalian misalnya punya bentuk A kuadrat ditambah B kuadrat, ini itu bisa kalian pecah. Jadi, A ditambah B kuadrat minus 2AB gitu. Jadi kalau kita ada bentuk yang kayak gini, itu bisa kita pecah dengan bentuk X1 ditambah X2 pangkat 2 dikurangi dengan 2 dikali X1 dikali X2 sama dengan 10. Nah, terus sekarang kita nyari penjumlahan akarnya. Tadi ya, ingat nih, akarnya adalah X1 dan X2. Jadi ini tuh kita nyari dengan rumus min B per A pangkat 2 dikurangi dengan 2 dikali C per A sama dengan 10. Nah, ini B-nya itu adalah minus 6, jadi minus 6. Ini jelek banget. Nah, kalian bagi dengan A-nya itu adalah 1. Jangan lupa dipangkatin 2. Terus kalian kurangin dengan 2 dikali C-nya adalah K-1. A-nya adalah 1 sama dengan 10. Nah, ini minus, ketemu minus itu hasilnya jadi plus. Jadi ini itu 6, dibagi 1 adalah 6, pangkat 2 itu 36. Dikurangin dengan, ini kan K-1 bagi 1 kan K-1 aja. Jadi ini itu sama kayak minus 2 dikali
K minus 1 sama dengan 10. Nah, terus kalau udah kayak gini, ini itu kan bisa aku pindah ruas kan. Jadi 36 sama dengan 2 dikali, no, bukan kayak gini. Nah, 36 minus 10 sama dengan 2 dikali K minus 1. Jadi si 10-nya ini pindah, si min 2 K min 1-nya ini juga pindah gitu. Ini kan 36 kurang 10 itu hasilnya adalah 26. 26 sama dengan 2 dikali K min 1. Terus K min 1-nya ini sama dengan 26 dibagi 2. Jadi 13 sama dengan K min 1. Dan K-nya ini berarti 13 ditambah 1. K sama dengan 14. Nah, kita udah tahu nilai K-nya nih. Sekarang kita nyari tahu nilai K kuadrat min 2K ditambah 1. Right. K kuadrat dikurang 2K ditambah 1. Ya udah, K-nya kan tadi kan 14 pangkat 2 dikurang 2 dikali 14 ditambah 1. Ini itu 196, kalian kurangin dengan 28 ditambah dengan 1. Berapa tuh? 169 bukan? Ini 197, 28. Iya kok bener 169. Jadi jawabannya itu adalah 169. Paham nggak nomor 5 ini?